Apa kabar? Yes, saya percaya saudara dalam keadaan yang baik-baik saja, amin. Ya, tadi waktu jalan keluar kan masih agak macet, ada di luar. Ada tulisannya dari Bogor untuk Indonesia. Jadi hari ini mungkin di Bogor akan menjadi disaksikan berdoa untuk Indonesia. Dan hari ini yang ada di depan Bapak Ibu Saudara bukan kampanye partai politik. Ya, warna-warninya kan banyak banget kelihatan. Kita lagi nggak kampanye partai politik, mereka adalah life leader. Para pemimpin live, boleh kasih tepuk tangan dong buat mereka. Kalau di luar tulisannya dari Bogor untuk Indonesia, kalau yang ada di dalam dari GSJ untuk muridkan bangsa-bangsa. Itu doa saya dong, itu doa kami semua untuk memuridkan bangsa-bangsa. Efesus pasal yang keempat, kita akan masih berbicara tema deeper and stronger. Satu bulan ini berbicara mengenai connected dan relationship, deeper, stronger. Efesus pasal yang keempat. Saya udah khotbahkan ini sebetulnya di doa puasa 21 hari. Dan saya bersyukur kita udah melewatinya di tanggal 30 kemarin kalau nggak salah. Bapak Ibu ikutin doa puasa 21 hari. Yang nggak amin masih banyak makan kelihatannya ya. Gak apa-apa, kita belajar sama-sama. Tapi saya sangat diberkati dengan doa puasa 21 hari. Nah, kitab Efesus itu adalah surat ditulis oleh seorang rasul yang namanya Rasul Paulus. Ditulis untuk gereja Tuhan. Ditulis untuk jemaat Tuhan di kota Efesus. Jadi dengan kata lain adalah surat penggembalaan buat murid-murid Tuhan. Jadi kitab Efesus itu nggak ditulis buat dunia di luar, tapi kitab Efesus ditulis untuk jemaat Tuhan. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17 berkata begini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan. Jadi Paulus nggak sekedar mengatakannya, tapi menegaskannya. Jadi dengan kata lain dia sedang berbicara kepada murid-murid Tuhan yang ada di Efesus. Sebab itu aku katakan dan kutegaskan. Punya pengertian gereja di Efesus harus memperhatikan ini dengan baik-baik. Murid-murid Tuhan yang ada di Efesus dan murid-murid Tuhan sampai dengan hari ini harus memperhatikan hal ini dengan baik-baik. Karena dia berkata gini, sebab itu kukatakan dan kutegaskan. Bukan sekedar diomongin tapi ditegasin. Dengan kata lain itu harus di-underline, di garis bawah. Ini menjadi sebuah peringatan. Ini menjadi sebuah perhatian. Jadi gereja Tuhan harus membuat, di Efesus harus membuat sebuah perhatian yang sangat khusus untuk apa yang Paulus akan ngomong. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Yang Paulus sedang sampaikan pada gereja di Efesus, pada murid-murid Tuhan di Efesus adalah sebab itu aku katakan jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang pikirannya sia-sia. Dengan kata lain Paulus sedang berkata mungkin aja. Di gereja Efesus pada saat itu ada orang yang menyebut dirinya Kristen, murid Tuhan, tapi hidupnya tidak mengenal Tuhan. Bisa jadi. Makanya dia tulis gitu, sebab itu kukatakan dan kutegaskan itu jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, perkataan tidak mengenal Tuhan atau kata mengenal Tuhan itu sangat banyak ditemukan. Beberapa kali ditemukan dalam surat Paulus, bukan sekedar kepada jemaat di Efesus. Tapi juga kepada beberapa jemaat kota, gereja-gereja kota yang ada di tempat lain. Salah satunya yang paling jelas ditulis pada jemaat di Filipi pasal yang ketiga, jemaat di kota Filipi ditulis dengan Filipi pasal yang ketiga bahkan berkata gini Paulus, malahan kata Paulus, ditulis pada jemaat lain, bukan di Efesus, di kota lain yang namanya kota Filipi. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Aduh, segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus lebih mulia daripada semuanya. Dengan kata lain isu tentang mengenal Tuhan itu menjadi isu sentral tuh. Isu yang Paulus sering tulis kepada beberapa jemaat di beberapa kota dan di beberapa tulisan-tulisannya di Alkitab. Di surat-suratnya yang lain di Alkitab. Punya pengertian kalau gitu mengenal Tuhan menjadi bagian yang sangat penting yang Paulus sedang ajarkan kepada jemaat di kota-kota tersebut. Dan itu juga harusnya menjadi pertanyaan, menjadi hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan mengenai mengenal Tuhan. Loh tema tahun ini tuh deeper stronger loh. Menjadi semakin dalam, kemudian menjadi semakin kuat. Menjadi semakin dalam, kemudian menjadi semakin kuat. Kebalikannya, kalau kita nggak semakin dalam di dalam Tuhan, bangunan di atas kita nggak akan semakin kuat. Kalau saudara dan saya nggak deeper dalam Tuhan, nggak semakin dalam berarti kita nggak akan stronger di luar. Mengenal Tuhan berarti memiliki isu sentral dalam kehidupan semua jemaat
yang harusnya kita perhatikan baik-baik. Nah, pertanyaannya gini, kenapa begitu mengenal Tuhan menjadi hal yang Paulus sampaikan berulang kali di tulisan-tulisannya. Nah, saudara lihat di Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Ini kita kebalik lagi pada penciptaan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kenapa mengenal Tuhan itu menjadi hal yang sangat penting yang Paulus ingin ingin berikan kepada jemaatnya, kepada jemaat di gereja-gereja di pada saat itu, dan ditulis itu juga buat kita. Kenapa mengenal Tuhan itu kemudian menjadi sangat penting sih? Nah, Kejadian pasal 1 kita berkata gini, baiklah Tuhan itu sebetulnya menjadikan manusia segambar dan serupa dengan Tuhan. Pertanyaannya, kenapa Tuhan harus buat kita segambar dan serupa dengan Dia? Kenapa enggak segambar dan serupa dengan yang lain? Karena ini jawabannya. Karena cuma yang segambar dan serupa yang bisa memiliki fellowship yang intim. Karena cuma yang segambar dan serupa yang bisa memiliki hubungan yang dalam kehidupan. Karena cuma yang segambar dan serupa yang bisa memiliki relationship yang dalam. Betul. Atau saya sederhanakan. Cuma yang sejenis yang bisa berkomunikasi. Cuma yang sejenis yang bisa memiliki relationship. Contoh paling gampang. Semut gak bisa berkomunikasi dengan nyamuk. Kenapa? Beda jenisnya. Kita menyebutnya di dalam biologi, beda spesiesnya. Sama seperti kambing gak bisa berkomunikasi dengan anjing. Anjing gak bisa berkomunikasi dengan kucing. Makanya ribut terus kan. Makanya kalau suami istri yang lagi ribut kayak anjing sama kucing. Kenapa? Ribut terus, kenapa? Gak bisa berkomunikasi. Karena beda jenisnya. Berbeda, ya bahasa biologi berbeda spesiesnya. Kenapa Tuhan ciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia? Supaya kita bisa memiliki relationship, supaya kita bisa memiliki hubungan yang dalam Tuhan. Dan tahu saudara bahwa tujuan tertinggi hidup manusia kalau ditanya hari ini, kalau tujuan saya dan saudara ditanya hari ini, apa tujuan saya dan saudara? Itu cuma menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Kalau Anda karyawan di kantor ditanya, sesimpel ini, kalau Anda di karyawan di kantor ditanya apa tujuan hidup saya, apa tujuan hidup saudara, tujuan hidup saya adalah segambar dan serupa dengan Tuhan. Kemarin saya sharing di kelas bimbingan pranikah, saya cuma beritahu, tujuan pernikahan itu cuma satu, menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Kalau Anda yang buka toko, Anda yang menjadi pelajar atau menjadi suami, menjadi istri, ayah, ibu, kalau ditanya, what is your ultimate goal? Apa yang menjadi ultimate purpose, tujuan tertinggi dalam hidup saya dan saudara? Sesuai dengan Kejadian 1 berkata, tujuan tertinggi kita adalah untuk menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Enggak ada lain. Enggak ada lain. Bahwa Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Tuhan, supaya kita bisa berfellowship dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu sebabnya. Yesus datang ke dunia mati menebus dosa manusia bukan cuma sekedar untuk membawa saya masuk ke sorga. Bukan cuma itu. Kita kan diajarnya begitu. Tuhan Yesus mati buat kita supaya kita masuk sorga. Enggak salah, memang benar. Yesus datang ke dunia, mati di Golgota menebus dosa kita, betul membawa kita masuk surga. Tapi yang jauh lebih penting adalah begini. Waktu Yesus mati di Golgota menebus dosa manusia adalah waktu Yesus mati menebus dosa kita bukan sekedar untuk membawa kita masuk ke sorga, tapi supaya memulihkan posisi kita kembali untuk bisa berhubungan erat dengan Tuhan selama kita ada di dunia. Saudara nggak perlu merasakan sorga hanya karena saudara nggak perlu merasakan sorga kemudian nunggu mati dulu kemudian merasakan sorga. Tuhan sedang berkata gini, you can. Saudara bisa merasakan sorga sementara saudara ada di dunia. Kenapa? Karena Yesus sudah mati buat kita untuk mengembalikan posisi kita untuk menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Kita bisa ngalamin heaven on earth loh. Kita bisa mengalami sorga di dunia. Kita gak perlu mati dulu kemudian mengalami sorga. Enggak. Yesus memastikan waktu Dia datang ke dunia dan berkorban di kayu salib buat kita. Dia memulihkan hubungan kita kembali kepada Tuhan. Supaya proses untuk menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita selama kita hidup di dunia. Iya. Gak perlu nanti untuk kita masuk hanya kemudian mati kemudian masuk surga. Enggak. Dan satu-satunya jalan untuk menjadi serupa dengan Tuhan adalah untuk belajar mengenal Dia. Kenapa Paulus kemudian berkata, jangan hidup sama seperti orang yang gak mengenal Tuhan. Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus lebih mulia. Karena dia tahu kalau ini goal saya untuk menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Perjalanan hidup saya hari ini di dunia selangkah demi selangkah. Waktu saya berjalan untuk mengenal Tuhan, itu saya sedang berjalan untuk menjadi segambar dan serupa. Satu-satunya jalan untuk menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan adalah dengan meluangkan waktu terbaik saudara untuk mengenal Tuhan. Lagi sekali, satu-satunya jalan untuk menjadi serupa dengan Tuhan adalah dengan belajar untuk mengenal Tuhan selagi saya ada di dunia. Bukan waktu saudara meninggal kemudian masuk ke surga.
No. Waktu saya ada di dunia, jadi dengan kata lain Paulus sedang berkata kenapa kita perlu hidup untuk mengenal Tuhan. Karena berarti waktu kita belajar untuk mengenal Tuhan, kita sedang belajar untuk mencapai tujuan hidup, untuk menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Bukan sekedar waktu kita mengenal Tuhan, proses yang kita jalani kita menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan, bahwa ternyata kepuasan tertingginya manusia itu waktu mereka mengenal Tuhan. Anda gak yakin lihatannya, ya? Iya, waktu kepuasan kenikmatan tertinggi manusia, waktu dia berjalan mengenal Tuhan untuk kemudian menjadi serupa dengan Tuhan. Karena Efesus 4 ayat yang ke-18, Mazmur 17 ayat yang ke-15, saya lupa. Mazmur 17 ayat 15, Daud tuh tulis begini, bahwa mengenal Tuhan itu harusnya menjadi kepuasan tertingginya manusia. Daud tulis gini di Mazmur 17 ayat yang ke-15, tetapi aku, kata Daud, dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Dan dia berkata gini, dan pada waktu aku bangun, aku akan menjadi puas dengan rupamu. Bukan sekedar waktu saudara berjalan mengenal Tuhan, saudara menjadi semakin serupa dengan Tuhan, tapi waktu saudara berjalan mengenal Tuhan di dunia, every step that you take, setiap langkah yang saudara lakukan, itu adalah memberikan kepuasan tersendiri, kepuasan yang tertinggi, pencapaian tertinggi, kenikmatan tertinggi bagi manusia. Jelas Alkitab gitu. Bahwa Daud berkata, tapi dan waktu aku bangun, aku menjadi puas dengan rupamu. Itu sebabnya ketika saudara akan selesai ibadah, para teman-teman pendeta yang berdiri di sini itu mengucapkan doa berkata begini, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Saudara tahu itu artinya apa? Bahwa itu adalah kepuasan tertinggi manusia. Waktu saya dan saudara menjadi segambar serupa dengan Tuhan, waktu saya dan saudara mengenal Tuhan, waktu saya dan saudara belajar untuk melihat, untuk menatap wajahnya Tuhan. Itu bukan tanpa sebab ditulis kemudian kita doain bahwa ya Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Karena itu kepuasan tertinggi manusia. Didapatnya cuma dari mengenal Tuhan. Didapatnya dari perjalanan kita untuk mengenal Tuhan, untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Karena ini loh bahayanya. Kalau saudara gak menemukan kepuasan tertinggi di dalam Tuhan, kita akan mencarinya kepuasan tersebut di tempat yang lain. Lagi sekali, kalau kepuasan tertinggi yang di dalam Tuhan itu saudara gak dapatkan, saudara gak cari itu, kita akan mendapatkan kepuasan itu di tempat yang lain. Karena Efesus pasal yang keempat ayat ke-18 berkata gini, tadi kan udah dibilang jangan hidup lagi sama seperti orang tidak mengenal Tuhan yang pikirannya sia-sia. Dilanjutkan dengan kata gini, dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ini orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Pengertiannya gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayat yang ke-19 berkata gini, perasaan mereka telah tumpul. Ayat yang ke-19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Lagi sekali, pengenalan saya waktu saya belajar untuk mengenal Tuhan, tujuannya adalah saya semakin serupa dengan Tuhan, tapi bukan sekedar itu. Waktu saya kemudian belajar untuk mengenal Tuhan, meluangkan waktu terbaik dengan Tuhan. Waktu saya meluangkan waktu terbaik dengan Tuhan, di sanalah adalah kepuasan tertinggi dalam hidup manusia. Kalau itu gak didapat, kita akan dapatkan yang lain. Karena ayatnya yang 19 berkata gini, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Saudara pikir hawa nafsu gak beri kenikmatan? Beri. Iya, saudara pikir dosa gak kasih kenikmatan? Kasih. Kalau enggak ngapain kita buat dosa? Kalau enggak nikmat. Dosa itu nikmatnya sebentar, penderitaannya selamanya. Dosa dan hawa nafsu itu iya nikmat. Nikmatnya cuma sebentar, tapi penderitaannya selamanya. Tapi mengenal Tuhan kata Paulus. Susahnya sebentar, iya susah. Bangun pagi kan susah untuk berdoa, iya. Doa puasa susah kan? Betul gak? Simpel aja, susah. Tapi penderitaannya gak enaknya cuma sebentar, tapi kenikmatannya selamanya. Saudara pikir hawa nafsu gak kasih kenikmatan? Kasih. Sifatnya cuma sebentar. Penderitaannya selamanya. Makanya Alkitab dengan sulis gini, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah. Saudara bayangin, orang yang gak mengenal Tuhan itu mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Kalau kita mencari kepuasan lain di luar Tuhan, sangat mudah hidup kita untuk jatuh dalam kecemaran. Iya. Gambar ini boleh ditayangin. Boleh? Kasih lihat gambar. Ada? Ini jadi isu 29 Januari. Radar Bogor.
346 remaja Bogor nikah dini. Satu-satunya yang salah di gambar ini adalah dua-duanya ketawa. Itu aja yang salah. Itu lihat kan ketawa kan? Nah itu gambar yang salah. Karena memang gak pernah ada yang ketawa dengan usia orang menikah dini. Karena ketika masa depan direnggut, yang lain-lain lagi sibuk kuliah, dia harus sibuk ngegendong bayi, ngasih makan bayi. Yang lain sibuk entah ngerjain UTS, UAS, sementara yang pria harus sibuk cari kerja. Yang satu-satunya yang salah adalah gambarnya adalah mukanya aja yang salah. Ketawa. Ini yang terjadi di sekitar saya dan saudara loh. Kalau kita mencari kepuasan lain di luar untuk mengenal Tuhan, sangat gampang untuk kita jatuh dalam hidup kecemaran. Bukan sekedar kita mengenal Tuhan itu menjadikan kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Mengenal Tuhan juga adalah yang seperti Daud ngomong, menjadi puas, menjadi nikmat, merasakan kenikmatan yang tertinggi waktu kita berada dalam posisi untuk mengenal Tuhan. Efesus 4 ayat ke-20, Paulus berkata jangan hidup untuk hidup jauh daripada Tuhan, jangan kamu hidup tidak mengenal Tuhan. Efesus 4 ayat 20 berkata gini, tetapi kamu bukan demikian. Tapi gereja Tuhan, murid Tuhan, kamu enggak demikian. Kamu enggak hidup jauh dari Tuhan, kamu enggak hidup tidak mengenal Tuhan, enggak, kamu enggak demikian. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Yang buat kita beda dengan yang ada di luar. Paulus berkata ini, kamu, saya dan saudara telah belajar untuk mengenal Yesus. Dengan kata lain saya lagi kembalikan, kalau kayak begitu isu mengenal Tuhan harusnya dikembalikan menjadi isu yang sangat penting dalam kehidupan. Kalau ada hal terpenting yang orang tua harus berikan buat anak-anaknya, jadikan teladan buat anak-anaknya, jadikan teladan bagaimana mereka mengenal Tuhan semenjak mereka masih muda. Semenjak mereka masih dini. Kalau ada hal terpenting bagi kita, para pria yang cari kerja di luar, bagian terpenting, panggilan yang terpenting kita adalah bagaimana kita bisa mengenal Tuhan untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Para ibu-ibu, para wanita, kalau ada hal terpenting yang harusnya kita kerjakan hari ini di dunia selama kita hidup adalah waktu kita belajar untuk mengenal Tuhan dan menjadi semakin serupa dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam setiap waktu-waktu yang kita lalui. Saya masih belajar. Saya yakin teman-teman pendeta juga kita masih belajar. Banyak bolongnya, iya. Tapi kita belajar seperti yang Paulus berkata. Kamu hidup gak demikian. Kamu gak hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Justru kamu telah belajar mengenal Kristus. Kita tanya Tuhan Yesus. Benar emang penting untuk mengenal dia. Benar penting itu untuk mengenal Tuhan Yesus. Nah kita tanya apa yang kata Yesus sedang ngomongin. Apakah benar penting untuk mengenal dia? Matius 16 ayat yang ke-13. Coba Tuhan Yesus ngomong apa sih tentang mengenal dia? Matius 16, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea, ia bertanya kepada murid-muridnya. Jadi sebelum ini kalau Bapak Ibu baca ceritanya, Yesus tuh baru menyembuhkan begitu banyak orang sakit. Semua yang diletakkan di depan dia semuanya disembuhkan. Dan setelah itu juga dia beri makan 5.000 orang, 4.000 orang kalau nggak salah. Laki-laki yang dia kasih makan. Jadi dia udah melakukan begitu banyak mujizat. Dan dia tiba di daerah Kaisarea ini. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Yesus tanya loh. Yesus tanya, kata orang, siapa anak manusia itu? Ayat yang ke-14. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Jadi setelah Yesus mengadakan mujizat, Yesus tanya ke murid-murid, menurut kata orang, siapa aku? Nah murid-muridnya jawab tuh. Ada yang bilang Yeremia, ada yang bilang Yesaya, ada yang bilang Elia, ada yang bilang semua kitab para nabi. Dan kalau Yesus sedang tanya kita, menurut kata orang siapa aku? Ya menurut Pastor Arif Multi, Yesus adalah gini. Mungkin kita jawab kayak begitu. Menurut ketua life leader kita, Yesus adalah seperti ini. Menurut para korwil, pemimpin atau pendeta dari denominasi lain, Yesus adalah seperti ini. Dan bagus. Menurut kata orang siapa aku? Tapi kan Yesus gak berhenti di menurut kata orang. Ayat yang ke-15 dia berkata begini nih. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapa aku? Menurut kata orang, menurut pendeta dari Hillsong, menurut pendeta dari GBI, Yesus adalah kayak begini. Menurut pendeta dari GSJ, menurut siapapun juga Yesus dari kata gini. Oh iya bagus, ini pertanyaan Yesus yang lebih dalam gini. Menurut kamu siapa aku? Saudara kan tadi kita belajar, Paulus kita belajar mengenal Yesus. Dan Yesus sedang berkata, menurut kamu siapa aku? Bethlehemers, menurut Anda siapa Yesus? Menurut saya siapa Yesus? Jadi Yesus sedang berkata gini, bagus dengan apa yang kata orang. Tapi menurut engkau secara pribadi, keluar dari pengalamanmu. Menurut kamu, siapa aku kata Yesus?
Jadi dengan kata lain Yesus berkata gini, keluar dari hubungan yang dekat personal relationship dengan Tuhan. Siapa aku? Ini kan pertanyaan yang sedang Tuhan bisikan buat saya dan saudara hari-hari ini. Bukan menurut kata orang. Menurut kamu, siapa aku, kata Yesus. Kalau itu keluar dari sebuah hubungan yang dekat dengan Tuhan, Petrus menjawab begini loh. Ayat yang ke-16, maka jawab Simon Petrus, beda dia dengan yang lain. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi waktu Petrus ngomong kayak begitu, Yesus juga bilang di ayat yang ke-17, kata Yesus kepadanya, ayat yang ke-17, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Ketika ditanya kepada jemaat, menurut kamu murid-murid siapa aku? Petrus berkata gini, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus itu menjawab, jawaban yang keluar dari Petrus adalah pengenalan pribadi personalnya Petrus kepada Tuhan. Gak penting sebetulnya apa kata orang menurut Yesus. Yesus cuma dengar, menurut saudara siapa dia? Itu kan keluar dari sebuah hubungan yang personal di hadapan Tuhan. Bukan menurut kata orang. Kata mengenal itu berasal dari kata ginosko. Kata ginosko dari Yunani itu punya pengertian mengenal dengan mengalami. Bukan mengenal cuma ada di pikiran, tapi mengenal dari hati. Itu mengenal dengan mengalami. Makanya itu menjadi pertanyaan saya, menjadi pertanyaan Yesus buat kita semua. Masih bulan Februari nih, masih panjang sampai akhir tahun 2023. Tapi saya percaya biar ini juga menjadi pertanyaan yang sedang harusnya kita jawab sendiri. Kalau Yesus kemudian berdiri di samping saudara, menurut kamu siapa aku? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus berkata gini, ayat yang ke-17 kolong balikin, ayat yang ke-17. Ayat yang ke-7, kata Yesus kepadanya, berbahagia engkau Simon bin Yunus. Kalau orang mengenal Tuhan secara pribadi, jawaban Yesus yang pertama buat Simon Petrus, berbahagia engkau. Kebahagiaan yang sejati itu muncul dari pengenalan saya dan saudara kepada Tuhan. Karena kata yang ditulis bahagia, bahagia di sini ditulis dari kata makaris itu punya pengertian bahagia bukan karena dari luar, tapi bahagia yang memang munculnya dari dalam. Kalau saudara bahagia dengan dari luar, ketika yang dari luar hilang. Iya. Kalau beberapa ikutin berita ekonomi, selama 1 minggu ini ada satu nama yang sedang mencuat, yang jadi pembicaraan, namanya Gautam Adani. Gautam Adani adalah orang terkaya nomor 1 di Asia pada berapa tahun lalu. Tapi dalam seminggu dia menjadi pembicaraan. Sejak 24 Januari ditulis sama CNBC sampai dengan hari ini. Kekayaannya sudah hilang 1.200 triliun. Itu kalau dibeliin kerupuk saya kan gak tahu itu bisa kasih makan berapa juta jiwa. 1.200 triliun loh. Dipegang aja mungkin kita gak pernah. Lihat angkanya aja kalkulator kita pecah kelihatannya. Kenapa? Nolnya gak cukup 1.200 triliun. Dan itu sedang menjadi pembicaraan di dunia ekonomi karena dalam waktu cuma 1-12 hari kekayaannya hilang 1.200 triliun. Kalau bahagia kita dari luar, yang di luar hilang. Tapi waktu bahagia kita muncul daripada pengenalan kita akan Tuhan, pengenalan kita yang kuat kepada Tuhan, gak tergantung dari apa yang ada di luar. Makanya Yesus berkata gini, berbahagia engkau Simon bin Yunus. Berbahagia Bethlehemers, karena pengenalan kita akan Tuhan itu gak tergantikan oleh apapun juga. Karena pengenalan kita akan Tuhan itu yang membawa kebahagiaan kita kepada Tuhan. Kebahagiaan kita ditentukan oleh pengenalan kita akan Tuhan. Kebahagiaan saya dan saudara ditentukan waktu saya dan saudara menjadi sergambar dan serupa dengan Tuhan. Makarios, bahagia yang gak ditentukan dari luar, tapi bahagia yang muncul dari dalam dan cuma Yesus yang bisa berikan. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Ayat yang ke-18, dan aku berkata kepadamu, kata Yesus kemudian, gak cuma cukup sekedar begitu ya, berbahagia. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Nah Yesus kan itu mendirikan Petrus, ini berbicara mengenai mendirikan jemaat, berbicara mengenai gereja. Jadi dengan kata lain, gereja itu tumbuh, dikenal bukan karena denominasinya. Gereja itu dikenal karena pengenalan pribadinya kepada Tuhan. Karena ia berkata gini sih, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Yesus akan mendirikan gerejanya bukan karena denominasi, karena dia gak datang ke dunia bawa agama, dia datang ke dunia bawa sebuah hubungan kembali kepada Tuhan. Makanya identitas kuatnya gereja itu bukan sekedar gedung yang megah, kemudian jumlah jemaatnya ribuan, ratusan ribu juta. Identitas yang benar dari gereja adalah pengenalan jemaatnya secara pribadi kepada Tuhan.
Pengenalan kita secara pribadi kepada Tuhan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan what? Alam maut gak akan menguasainya. My God. Saya baru mengerti kenapa Paulus tuh seringkali berkata, kenal Tuhan dong, kenal Tuhan dong, kenal Tuhan. Kenapa? Bahkan alam maut gak akan menguasai. Karena dalam pengenalan akan Tuhan, Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang ini. Batu karang, bicara mengenai kekuatan, batu karang. Pastor Arief khotbah mengenai batu karang. Di Lukas pasal yang ke Matius pasal 7, 24, 27 ya, beberapa waktu yang lalu. Orang yang membangun rumah di atas pasir, kemudian yang terjadi badai datang, badai rumah itu hancur. Betul? Kemudian orang yang membangun rumah di atas batu karang, badai datang, badainya nggak hancur. Nah ada berapa kesamaan di sana saya cerita kemarin. Sama-sama kedua-duanya orang tersebut sama-sama ngebangun rumah. Ya membangun rumah itu bicara membangun kehidupan, iya. Membangun rumah bicara membangun rumah tangga, bisa. Membangun rumah bicara membangun dunia usaha, boleh. Membangun apapun juga, iya. Sama-sama keduanya membangun. Yang satu membangun di atas pasir, orang yang mendengar firman Tuhan kemudian enggak melakukannya, membangun rumah di atas pasir. Orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya membangun rumah di atas batu karang. Sama-sama bangun rumah, betul. Kedua yang terjadi adalah sama-sama kena badai kan? Iya, gak ada yang gak kena badai. Mau bangun rumah di atas pasir, mau bangun rumah di atas batu karang, badai harus ada. Makanya Pastor Arief kemudian bicara, iya badai itu datang untuk pergi. Betul, seringkali kalau saudara lihat badai itu datang, hujan gede datang, bukan sekedar dia datang untuk pergi, kadang-kala juga badai datang untuk membersihkan jalan-jalan yang ada di sekitar kita. Saya besar di Belong, berbahagialah orang Belong. Saya besar di Belong, di depan rumah tuh ada selokan. Jadi kalau hujan-hujanan waktu kecil, waktu SD itu saya suka hujan-hujanan. Sama beberapa teman main bola kayak gimana. Itu setiap kali hujan gede saudara perhatikan. Setiap kali hujan gede itu ya, saya kan di depan ada selokan. Setiap kali hujan gede itu kalau dilihat setiap kali hujan gede beres, selokannya itu bersih. Karena hujan itu menyapu semua sel kotoran yang ada di sana. Seringkali Tuhan izinkan badai dalam kehidupan untuk membersihkan hal yang gak beres dalam hidup kita. Itu sebabnya orang yang mendengar enggak melakukan dibangun di atas pasir, orang yang mendengar dan melakukan dibangun di atas batu karang. Kedua-duanya sama-sama membangun, kedua-duanya badai juga datang. Cuman yang satu dibangun di atas pasir, satu di atas batu karang, tapi yang menarik adalah kedua-duanya memang dibangun di atas, sedang membangun, kedua-duanya dibangun di atas, satu di atas pasir, satu di atas batu karang. Yang sama juga adalah begini, kedua-duanya sama-sama mendengar. Yang mendengar enggak melakukan itu seperti membangun di atas pasir. Yang mendengar dan melakukan itu dibangun di atas batu karang. Pertanyaannya gini, kalau gitu kalau yang enggak mendengar gimana dong? Hah? Kalau enggak mendengar dibangun di atas apa dong? Yang mendengar dibangun di atas, mendengar kemudian enggak melakukan dibangun di atas pasir. Mendengar dan melakukan dibangun di atas batu karang. Nah pertanyaannya kalau enggak dengar mau dibangun di atas apa saudara? Saya minta tadi, banyakan. Mungkin yang gak mendengar tuh dibangun di atas bulu ayam. Kalau saya dikasih judul khotbah hari ini tuh mau jadi Kristen bulu ayam, Kristen pasir atau Kristen batu karang. Mungkin judulnya kayak gitu. Loh iya yang gak mendengar gak melakukan aja dibangun di atas pasir, badai datang hancur. Kalau bulu ayam gimana? Kalau gak dengar kayak bulu ayam? Hah? Gak perlu diapa-apain tuh saudara. Dia akan pergi kemanapun. Ntar dibilang ngebala lagi. Gak perlu datang badai Pak. Dibiarinin aja kemudian goyang. Berapa banyak hidup kita hari ini, apalagi kalau mendengar gak melakukan dibangun di atas pasir. Ada berapa banyak hidup kita hari ini gak pernah mendengar Tuhan. No wonder hidup saudara terombang ambing di dunia. No wonder kehidupan kita digoyang-goyang seperti pernikahan kita dihantam kemana-kemana. Oh bukan berarti kemudian pernikahan kita gak dihantam. Loh badai mah tetap ada. Pertanyaannya waktu badai itu datang dan badai itu selesai pergi. Bangunan hidup kita tuh masih kuat apa enggak? Apakah dia terhempas? Apakah seperti bulu ayam ini gak perlu nunggu badai kemudian goyang? Dan banyak. Makanya Paulus warning kepada kita jemaat. Hiduplah untuk mengenal Tuhan. Bahwa gereja itu pengenalan kita kepada Tuhan adalah seperti membangun di atas batu karang. Ayat yang ke-19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Tuhan tuh kalau ngasih buat kita anak-anaknya itu kelewatan. Kelewatan baik banget.
Waktu saya cuma mengambil keputusan untuk belajar mengenal Tuhan, menjadi serupa dengan Tuhan, Alkitab berkata gini, kehidupan kamu akan kuat seperti batu karang. Itu nomor satu. Yang kedua apa? Alam maut gak akan menguasai kamu. Gak tergoncangkan dengan apa yang ada di luar. Gak tergoyahkan dengan apa yang ada di luar, karena bahagia itu kan munculnya dari dalam. Tuhan mengerjakan itu dari dalam. Tapi yang ketiga dia kasih bonus yang ketiga buat kita. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Saudara bayangin gak? Ini kunci kerajaan sorga. Kalau saudara dikasih kunci minimarket yang ada di tempat saudara, apa yang saudara terjadi? Segala kebutuhan saudara kan ada di sana. Betul? Tercukupi di sana. And God give you the key. Dan yang dia kasih kunci, bukan sembarang kunci Pak. Kalau saudara dikasih kunci Istana Bogor hari ini, apa yang terjadi dengan hidup saudara? Saudara akan tidur di sana menikmati semua yang ada di Istana Bogor buat kehidupan saya dan saudara. And God give you, Tuhan memberikan kita kunci, enggak sembarang kunci, kunci kerajaan sorga. Bukankah di kerajaan sorga terletak kekuatan kita? Bukankah di kerajaan sorga terletak kesembuhan kita? Bukankah di kerajaan sorga terletak harapannya kita? Bukankah di kerajaan sorga terletak pemulihannya kita? Bukankah di kerajaan sorga terletak semua yang terbaik yang manusia bisa dapatkan itu ada di kerajaan sorga? Dan buat orang yang mengenal Tuhan, Yesus berkata gini, I give you the key. Aku berikan kamu kunci, kunci kerajaan sorga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Saya cuma lewat bulunya jatuh loh. Anda mau jadi Kristen kayak begini? Hah? Gak perlu digoyang pakai badai itu. Cuma lewat dari jauh men. Saya bukan orang sakti kemudian dari jauh bulunya jatuh. Enggak, enteng aja hidupnya. Memang orang Kristen kalau gak mengenal Tuhan hidupnya enteng. Kebawa-bawa kemana-mana. Jadi no wonder hidupnya kemudian jatuh pada kecemaran kan. Jadi no wonder hidupnya jatuh pada hal-hal yang gak benar. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Pengenalan saya dan saudara akan Tuhan membuat saudara kuat. Membuat apa yang di luar gak mempengaruhi apa yang di dalam. Saudara diajarin kayak begini. Ini di kelas kepemimpinan diajarin. Kapal itu tenggelam bukan karena badai seringkali. Kalau ada kapal kemudian tenggelam, itu seringkali bukan karena badai. Kapal itu tenggelam ketika air yang ada di luar itu masuk ke dalam kapal. Saudara tahu kisahnya Titanic? Titanic itu ketika dia menabrak gunung es itu merobek lambungnya kapal. Jadi bagian badannya kapal itu dirobek. Nah yang terjadi adalah, dia tenggelam bukan sekedar karena dia ditabrak, dia tenggelam karena air yang ada di luar tuh masuk ke dalam. Robekan di badan itu menyebabkan air yang di luar tuh masuk ke dalam. Jadi kapal itu tenggelam bukan karena begitu badainya hebat di luar, bukan. Karena ketika yang di luar itu masuk ke dalam, sama hidup saya dan saudara juga tenggelam. Ketika kita mengizinkan apa yang di luar mempengaruhi apa yang ada di dalam. Ketika keadaan-keadaan di luar, ketakutan yang ada di luar, berita-berita yang di luar mempengaruhi apa yang ada di dalam. Makanya Yesus berkata gini, menurut kamu siapa aku? Belajar untuk kenal aku supaya kekuatan kita munculnya dari dalam. Yang Tuhan berikan munculnya dari dalam. Bahwa waktu kita mengenal Tuhan kita menjadi semakin kuat. Kemudian waktu kita mengenal Tuhan bahkan alam maut tidak akan menguasai. Yang ketiga bahkan waktu kita belajar untuk mengenal Tuhan, deeper di dalam Tuhan. Stronger memang ke atas. Kunci kerajaan sorga Tuhan udah berikan loh. Saya kasih contoh terakhir aja. Ini berapa teman-teman. Itu bicara mengenai personal development mengenal Tuhan. Ibaratkan ini api unggun. Terima kasih loh teman-teman Bang Agus, teman-teman Arik ya. Ibaratkan ini api unggun. Lagi terbakar. Saudara tahu salah satu cara untuk matikan api? Siram pakai air. Itu gak usah ditanya juga. Harusnya gitu, siram aja pakai air juga mati. Atau kalau saudara diajari kelas fisika gitu ya. Salah satu cara matikan api ditutup pakai gelas. Supaya apa? Supaya nggak ada oksigen di dalam. Tapi ada juga salah satu cara untuk matikan api kalau lagi api unggun adalah apa? Saudara perlu pisahin ini masing-masing. Pisahin aja. Ini kayu contohnya lagi terbakar, sama-sama dia lagi terbakar. Untuk cara mematikannya dengan gampang, dipisahin masing-masing. Dalam kehidupan, kalau saudara udah mulai kehilangan api untuk mengenal Tuhan, saudara perlu datang dalam komunitas yang tepat untuk menyalakan api itu kembali. Sangat itu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan ya. Karena memang life group komunitas adalah untuk menjaga api saudara untuk mengenal Tuhan tetap menyala loh. Oh saya gak berdiri di sini untuk sekedar untuk promosi mereka. Saya bagian dan menyaksikan dengan sendiri, mengalami dengan sendiri bagaimana life group itu penting.
Oh, berdiri di sini adalah sebuah contoh bagaimana sebuah komunitas yang baik yang membuat kita belajar mengenal Tuhan itu sangat penting dalam perjalanan hidup kita. Kalau saudara mau matikan api, lepaskan dia. Tapi kalau saudara mau buat dia terbakar, semakin terbakar, satuin dia aja dengan api-api yang lain. Dengan kayu-kayu yang lain, terbakar hidup saudara. Kalau saudara mau kehidupan saudara dengan personal development kita, ya semakin kita belajar mengenal Tuhan, seringkali kita juga butuh teman-teman yang sama-sama lagi belajar untuk mengenal Tuhan. Dan life group itu adalah tempatnya. Minggu lalu di live group kami ada beberapa anak-anak yang nyaksiin dan saya bersyukur kami juga sama-sama belajar ada di live group dan sama-sama belajar dengan mereka. Dia bilang iya di live group ini kita belajar kok, sama-sama belajar untuk hal yang benar, sama-sama belajar untuk selalu menjaga hidup kita tetap benar di hadapan Tuhan, hidup kita tetap menyala di hadapan Tuhan. Saudara pikir live group cuma sekedar sebuah program gereja? Enggak. Kalau saudara mau terbang seperti Raja Wali, saudara perlu main sama Raja Wali. Itu di luar kan prinsipnya kayak gitu. Kalau kenapa? Karena nggak mungkin saudara mau terbang seperti Raja Wali, mainnya sama ayam kampung. Ayam kampung itu cuma ayam geprek doang tujuan akhirnya. Raja Wali terbang tinggi. Kalau saudara mau serius dengan hidup saudara, pertama memang WPD luangkan waktu pribadi dengan Tuhan. Tapi yang kedua, berada dalam komunitas yang menjaga api pengenalan saudara tetap Tuhan. Saya nggak selalu kuat dalam kehidupan kerohanian saya dengan istri. Ada saatnya kami juga ada di bawah. Tapi berada dalam komunitas life group itu memberi kekuatan. Kesaksian teman-teman yang ada di life group itu kemudian menyalakan api untuk kembali kepada Tuhan itu kembali menyala dalam kehidupan saya dan saudara. If you are serious about your life. Kalau saudara serius tentang kehidupan saya saudara. Pertama memang WPD saudara dengan Tuhan. Cari komunitas di mana saudara bisa terbakar terus untuk semangat melayani Tuhan. Jangan-jangan kenapa kita sekarang terbuang jauh, berada jauh daripada Tuhan, hidup jauh tidak mengenal Tuhan. Mungkin karena memang kita berada dalam komunitas yang salah kali. Karena pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik, sebagaimana pergaulan yang sehat akan merusak, akan menghilangkan kebiasaan yang buruk. Alkitab berkata bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau begitu, pergaulan yang baik akan memunculkan kebiasaan-kebiasaan yang bagus dalam hidup saya dan saudara. Menurut kamu, kata Tuhan Yesus, siapa aku? Pengenalan saudara kepada Tuhan akan membawa hidup kita semakin hari semakin kuat. Daniel 11 ayat yang ke-32 saya berakhir di sini. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Dikasih tulis kata umat loh, itu bukan cuma sendiri, tapi umat, sekumpulan orang. Sebegitu banyak uang yang kuat dan mengenal Tuhan akan kuat dan bertindak. Doa saya pagi hari ini Bapak Ibu, terlepas saudara sedang jauh sebagaimanapun jauh, saudara perlu datang kepada Tuhan. Kalau saudara, enggak, saya sedang gak jauh, betul, deeper kalau kayak begitu. Kita akan menjadi semakin deeper supaya kita menjadi stronger. Tapi bukan sekedar berhenti pada di diri kita kemudian. Kita perlu terlibat dalam komunitas dan menjadi teman-teman yang menyalakan api pengenalan akan Tuhan tetap menyala dalam kehidupan orang lain. Dalam kehidupan orang di sekitar kita. Setuju? Mari bangkit berdiri sama-sama. Saya undang teman-teman pemain musik, kita akan selesai di ibadah yang ini pertama. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Terima kasih buat segala kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Berbicara Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sedang jauh daripada Tuhan, pada hari ini setiap yang mendengar perkataan firman-Mu, kami percaya bahwa kalau mereka sedang jauh, apalagi sedang berada dalam posisi yang gak berkenan di hadapan Tuhan, kami percaya bahwa suara-Mu sanggup untuk membawa mereka kembali. Kasih-Mu sanggup untuk menjangkau kami kembali. Kalau di antara kami yang sedang mungkin sudah mulai kehilangan api untuk mengenal Tuhan, udah mulai bosen dengan hal-hal yang berbau-bau dengan Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya sementara kami datang kepada Tuhan, sementara kami datang kepada Tuhan untuk mengenal Tuhan, Tuhan sanggup untuk memulihkan, Tuhan sanggup untuk mengubahkan. Terima kasih Tuhan. Pegang tanganku Tuhan, lewati setiapmu. Betul, betul. Ini betul Tuhan. Ini benar Tuhan. Cuman Engkau yang kami perlu, bukan yang lain. Tuhan Yesus.
Hear the cry of your people. Mari dengar seruan anak-anak-Mu Tuhan. Yes, kami hanya tenang karena Engkau yang berjalan bersama dengan kami Tuhan Yesus. Yesus, Yesus. Mari pegang tanganku Tuhan. Mari pegang tangan kami Tuhan. Untuk kami bisa melewati setiap masa dalam kehidupan. Jesus. Amin. Amin. Amin Tuhan. Berjalan bersamamu Tuhan. Yesus, Yesus. Dengan suaraku, teduhkan hatiku. Pegang tangan. Menurut Bethlehemers, siapakah aku, kata Yesus? Menurut saya, menurut kita secara pribadi, siapakah aku, kata Yesus? Itu adalah pertanyaan yang sama yang sedang dia nyatakan, dia sedang tanyakan buat kita pada pagi hari ini. Menurut Bethlehemers, siapakah aku, kata Tuhan Yesus? Benarkah dia yang memegang kehidupan kita? Benarkah dia yang kita perlukan dalam setiap musim kehidupan kita? Menurut kamu, siapa aku, kata Tuhan Yesus? Menurut saya, menurut kamu, siapa aku, kata Tuhan Yesus? Pegang tanganku. Ambil waktu beberapa saat Bapak Ibu. God, ada hati-hati yang sedang hancur Tuhan karena terlalu jauh mungkin mereka berada berjauh daripada Tuhan. Pagi hari ini bawa kami kembali. Bawa kami kembali Tuhan Yesus. Itu doa kami Tuhan. Berjalan bersamamu Tuhan. Berjalan bersamamu Tuhan. Yes, yes. Jemaatmu membutuhkan dirimu. Kami gereja membutuhkan dirimu Tuhan. Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan. Sekali lagi katakan pegang tanganku. Amin.